Halo Sobat Tani, punya masalah dengan trips yang nggak hilang-hilang, tanaman padi, jagung atau hortikultura pada tanaman Anda jadi krempeng dan tidak produktif. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan kombinasi abamectin dan nitenpiram, yaitu dua bahan aktif pestisida yang terbukti ampuh membasmi hama trips dengan efektif. Jadi ini adalah rahasia petani profesional yang selama ini jarang diketahui dan dibahas oleh para kalangan petani. Jangan skip, tonton terus video ini sampai akhir untuk mendapatkan panduan aplikasi selengkapnya. Yuk langsung kita bahas. Jadi bagian pertama, sebelum kita bahas solusinya, yang penting untuk kita pahami dulu apa itu trips dan mengapa dia begitu berbahaya. Trips adalah hama kecil yang sangat berukuran 1-2 milimeter, tetapi dampaknya sangat besar. Hama ini menyerang pada daun, bunga, buah pada tanaman Anda, yang menyebabkan daun berwarna silver dan berkerut, bunga rontok, buah cacat dan tidak layak untuk dijual. Kerugian panen apabila tanaman terserang hama trips bisa mencapai 80%. Jadi kenapa trips ini sangat sulit untuk dikendalikan? Jadi yang pertama, trips ini berkembang sangat cepat. Hanya 7-10 hari per generasi. Jadi trips ini bersembunyi di dalam stomata daun, jadi sulit untuk terjangkau pestisida biasa. Trips sudah kebal terhadap banyak insektisida konvensional. Itulah mengapa banyak petani yang sudah profesional beralih ke kombinasi antara abamectin dan nitenpiram yang mampu menembus pertahanan trips dari berbagai sisi sekaligus. Jadi kita mengenal dulu apa itu abamectin dan nitenpiram. Nah, yang pertama kita jelasin dulu apa itu abamectin. Abamectin adalah bahan aktif alami yang berasal dari bakteri tanah Streptomyces avermitilis. Ini adalah turunan dari avertamicin, senyawa yang ditemukan di alam. Jadi cara kerja bahan aktif abamectin ini adalah bekerja dengan cara yang unik dan sangat efektif. Dengan cara satu, menembus sistem saraf serangga. Abamectin mengikat reseptor GABA atau gamma aminobutyric acid di sistem saraf trips. Yang kedua, menyebabkan kelumpuhan. Ketika ikat terbentuk, trips tidak bisa lagi bergerak dan mencari makan. Jadi dia akan menjadi kaku dan tidak berdaya. Jadi yang ketiga, kematian hama dalam waktu 24 jam sampai 48 jam. Trips akan mati apabila terkena abamectin. Jadi abamectin ini punya keunggulan dan kekurangan. Keunggulan yang pertama adalah residu jangka panjang. Abamectin bertahan di tanaman selama 7-10 hari, memberikan perlindungan berkelanjutan. Yang kedua, kontak dan sistemik. Bisa diserap oleh daun, jadi bisa dikatakan sistemik, maupun bekerja saat serangga menyentuh permukaan, atau bisa dikatakan kontak. Di abamectin ini juga bersifat selektif, tidak membunuh semua serangga, hanya merugikan yang terkena oleh abamectin. Di selanjutnya, aman untuk lebah jika diaplikasikan pada sore hari, jadi tidak mengganggu untuk proses penyerbukan pada
bunga yang ada pada tanaman Anda. Terus keunggulan yang terakhir adalah murah dan mudah untuk didapatkan di kios-kios terdekat di wilayah teman-teman petani. Nah, tadi kita bahas keunggulan abamectin, sekarang kita bahas kekurangan abamectin. Di kekurangan bahan aktif abamectin ini adalah tidak mempengaruhi pada telur. Jadi apabila abamectin ini diaplikasikan, dia tidak membunuh telur thrips yang baru menetas. Jadi potensi resistensi jika dipakai terus-menerus, abamectin ini akan resisten di tanaman Anda. Jadi thrips akan kebal pada tanaman Anda. Jadi kalau bisa dirotasi. Nah, disinilah peran dari bahan aktif nitenpiram, karena kalau kita terus-menerus melakukan penyepraian bahan aktif abamectin tadi tunggal, sekarang kita sambungkan dengan bahan aktif nitenpiram yang menjadi sangat penting. Jadi sebelum kita penjelasan bahan aktif abamectin ditambah bahan aktif nitenpiram, kita jelasin dulu apa itu bahan aktif nitenpiram. Jadi nitenpiram ini adalah bahan aktif insektisida sintetis golongan neonicotinoid. Jadi kelompok pestisida yang paling efektif untuk mengendalikan serangga kecil seperti thrips. Di cara kerja dari nitenpiram ini adalah nitenpiram memiliki mekanisme kerja yang berbeda dari abamectin. Jadi yang pertama, nitenpiram ini mengganggu transmisi sinyal saraf pada thrips. Jadi nitenpiram ini berikatan dengan reseptor asetilkolin nikotinik di sistem saraf pada thrips. Yang kedua, hipereksitasi sel saraf. Terjadi lonjakan aktivitas saraf yang tidak terkontrol. Jadi apabila si hama thrips ini terkena bahan aktif nitenpiram, jadi yang diserang dia nanti adalah sistem sarafnya. Jadi yang terakhir adalah kelumpuhan dan kematian. Thrips kehilangan kontrol pada otot dan mati pada waktu 24 jam setelah aplikasi. Di bahan aktif nitenpiram ini juga ada keunggulan dan ada kekurangan. Kita bahas satu-satu. Keunggulan pada bahan aktif nitenpiram ini adalah satu, kecepatan aksi super cepat. Karena dia kontak, thrips mati dalam hitungan jam, bukan hari. Yang kedua, daya tembus tinggi, bisa menjangkau thrips yang tersembunyi di dalam daun. Kemudian efektif untuk nifma dan imago, semua stadium dapat terbunuh. Terus konsentrasi rendah cukup efektif, hanya butuh 10 mili per tangki. Dan yang terakhir keunggulannya adalah hasil terlihat langsung. Jadi banyak petani yang sudah profesional, kalau memang benar-benar mengerti cara menggunakan abamectin dan nitenpiram ini, terkhusus kita bahas dulu yang nitenpiram. Satu kali aplikasi 1 tank, nanti kita putar lagi mau ngisi yang kedua tank, itu nanti sudah terlihat sudah berjatuhan dari hama-hama yang terkena bahan aktif nitenpiram. Tadi kita bahas keunggulan nitenpiram, jadi yang sekarang kita bahas kekurangan dari bahan aktif nitenpiram. Di bahan aktif nitenpiram ini kekurangannya adalah residunya terlalu pendek. Jadi residunya hanya bertahan 3-5 hari, jadi lebih cepat hilang dibandingkan abamectin tadi. Jadi karena dia bersifat kontak, jadi tidak bisa bertahan lama di tanaman Anda. Jadi untuk selanjutnya yaitu potensi resisten tinggi. Jika dipakai terus-menerus nanti bisa resisten. Itulah
banyak petani itu kalau bisa dirotasi setiap spray. Jadi kalau nitenpiram ini kekurangan yang paling fatal adalah beracun untuk lebah. Jangan aplikasi saat pada aktivitas penyerbukan. Jadi teman-teman sahabat petani, kita harus paham kapan lebah itu mau proses penyerbukan di tanaman kita. Jadi posisinya kita harus paham lah waktu dia penyerbukan kapan. Nanti kita bahas di video-video selanjutnya. Di kesimpulannya, abamectin itu baik untuk jangka panjang, nitenpiram baik untuk kecepatan. Jadi untuk kombinasi keduanya itu pengendalian yang sempurna. Jadi keuntungan kombinasi abamectin dan nitenpiram itu apa sih? Ketika kita menggabungkan dua bahan aktif ini, abamectin ditambah nitenpiram, kita akan mendapatkan satu aksi yang sangat cepat, karena nitenpiram ini membunuh trips dalam hitungan jam, bukan hari lagi. Yang kedua, perlindungan jangka panjang, karena bersifat dari abamectin tadi memberikan residu pada tanaman hingga 10 hari. Yang ketiga, mengatasi resisten. Dua mekanisme kerja berbeda, trips tidak akan mudah kebal. Jadi kalau satu yang kita pakai abamectin atau nitenpiram, nanti dia akan menjadi kebal, karena ini kombinasi ini mengurangi dari resisten untuk hama trips. Selanjutnya, efektif ke semua stadium, mau nifma, mau imago, bahkan telur yang baru menetas bisa KO dengan dua bahan aktif ini. Yang terakhir, hasil maksimal dengan dosis minimal. Jadi dua bahan aktif ini kalau kita campur jadi satu dengan dosis takaran yang pas, jadi mengurangi efisiensi biaya operasional para sahabat petani. Di kombinasi ini adalah standar industri untuk pengendali trips di perkebunan kopi, holti, dan lain sebagainya. Di panduan aplikasi, cara aplikasi yang benar itu ada bahan dan dosis per 16 liter atau satu tangki elektrik. Jadi abamectin itu kita sebutlah merek dagang, kita contoh salah satu yaitu Starmec dari Pak Tani. Itu kita berikan konsentrasinya itu per tangki 40 ml. Kemudian ditambah bahan aktif nitenpiram, kita ambil contoh salah satu yaitu Toram, itu dengan dosis 2 sendok untuk satu tangki. Jadi 40 ml ditambah 2 sendok ditambah air 16 liter untuk satu tangki. Kalau mau dikasih perekat, monggo, itu pilihan dari para sahabat-sahabat petani. Jadi ini adalah dosis yang kita berikan untuk para teman-teman petani. Kemudian waktu penyemprotan yang ideal, kalau bisa itu sepagi mungkin sampai jam 9. Jadi setelah jam 9 itu kalau bisa di stop, dilanjutkan atau diganti dengan jam 3 mulai sampai selesai. Jadi jangan spray tanaman Anda itu di saat cuaca sangat panas terik ataupun hujan. Kalau hujan terbilas nanti. Jadi semprotkan hingga merata, termasuk bagian bawah daun itu. Karena semprot itu ya berkabut lah kalau bisa nozzle-nya itu kan. Jadi rotasinya itu kalau bisa 5 hari sekali. Jadi setelah 2 kali sampai 3 aplikasi nanti insya Allah banyak perubahan atau biasanya sudah terkendali. Jadi hasil yang akan Anda lihat yaitu
trips nanti akan mulai berhenti makan, populasi trips itu akan menurun, terus sisa trips dan telur yang menetas itu akan terbunuh semua. Tanaman sehat kembali, pertumbuhan normal. Jadi ivermectin dan nitenipiram ini aman untuk tanaman tapi toksik untuk manusia. Jadi jangan sampai kita spray itu tidak menggunakan masker atau penutup alat pernapasan kita. Jadi ini kalau bisa waktu kita spray ke tanaman tuh APD, untuk operasional spray itu masker itu dipakai. Jadi jangan sampailah kita spray ke tanaman terlalu fokus, kita lupa dengan tubuh kita sendiri. Jadi itu penjelasan tentang ivermectin dan nitenipiram untuk pengendalian hama trips. Jadi untuk kombinasi ini terbukti efektif dan efisien dan sudah dipercaya oleh banyak petani profesional. Jadi apabila teman-teman para sahabat petani punya pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Saya akan jawab nanti sebisa saya, dan saya akan belajar juga secara searching dengan teman-teman yang ada di sosial media, dengan yang ada di lingkungan saya. Kalau memang video ini membantu, jangan lupa like video ini, subscribe channel untuk konten petani lainnya, dan share ke teman-teman para petani. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Semoga panen Anda melimpah. Salam sukses untuk semua petani Indonesia.